ketemu lagi sama aku Nyimas Mada dan general reading lagi. Dan teman-teman semuanya, kayak anak kecil amat sih aku ya pembukaannya. Teman-teman ya, hari ini tema kita adalah, kita lihat dari kartu tarotnya ya. Ini sangat kecil sekali teman-teman, asik dipegang. Untuk tema hari ini, semesta apa yang ingin disampaikan? Semesta apa yang ingin disampaikan? Oke, teman-teman ya, aku melihat seperti ini. Ada seseorang yang saat ini sudah tidak memiliki hubungan apapun sama kamu. Oke, teman-teman, aku nyebutnya apa ini yang enak nih, guys ya. Jadi ada seseorang ya, sudah lama nih atau baru saja ya, udah lamanya tuh 6 hari atau di sini sudah ada 6 minggu ya teman-teman, sudah berpisah dengan seseorang ini gitu. Dan saat ini seseorang ini mungkin perasaannya dalam keadaan bahagia ya, itu yang terlihat pada fisiknya, pada 3D-nya teman-teman. Jika sempat ketemu atau sudah melihat orang tersebut ya, tapi untuk orang-orang yang belum melihat ya, mungkin dia terlihat dari fisiknya segar, bugar, bahagia, seperti bebas pikiran atau segala macam, yang intinya dia tidak dalam keadaan bermasalah. Tetapi di dalam batinnya ya teman-teman ya, seiring waktu berjalan, di dalam batinnya ini bergemuruh, asik, ada sesuatu yang mengganggu ya. Tentu saja tidak mudah ya melepaskan dirimu, pasti diganggu lah. Pasti diganggu dengan kenangan, dengan segala welas asih yang kamu udah kasih ke dia ya, itu akan menghantui dia. Dan betul saja di kartu Two of Swords di sini, teman-teman tahu yang dia lakukan ya, dia tidak mau melihat diri kamu lagi. Itu yang pertama. Di media sosial pun mungkin dia sudah blok ya, dia tidak ingin tahu tentang kamu teman-teman ya. Dia menyibukkan dirinya dengan bekerja, dia mencari jalan agar selalu jauh dan tidak apa ya namanya ya, terpengaruh pikirannya, hatinya untuk mencari kamu. Di sini yang aku lihat seperti itu teman-teman, dia berusaha seperti itu, tetapi telinganya tidak tertutup gitu, telinganya tidak tertutup. Ada beberapa mungkin yang mengingatkan dia kepada dirimu, mungkin dengar lagu atau ada suara yang mungkin sama seperti kamu, atau dia mendengarkan sesuatu yang itu adalah suara kesukaan kamu, favorit kamu, dan itu tiba-tiba dia ingat kamu ya. Matanya dia tutup ya, tidak mau lihat kamu, tangannya dia sibukkan dengan bekerja, dan dia berada di seberang lautan, dia menjauh dari kamu agar tidak terfokus ya, agar bisa menghindari kamu. Sekuat mungkin dia menjaga dirinya agar tidak berbalik ke belakang, tetapi telinganya dia ini kan tidak tertutup, mendengar segala yang mungkin jadi hal-hal yang kamu sukai, dan dia mengetahui hal tersebut, mengingatkan dirinya kepada kamu ya. Lalu apa yang terjadi? Dia bermanifestasi, ada rasa rindu di dalam hatinya, perubahan jiwanya mulai apa namanya ya, mulai tumbuh dari yang tadinya benci kamu, nggak mau sampai lihat kamu ya, dan pokoknya yang berhubungan dengan kamu dia nggak mau tahu, tapi tiba-tiba hatinya kangen gitu, pingin tahu, kepo, mulailah dia menjelajah lagi, mengusik ya, diri kamu sudah mulai mengusik ketentraman dia. Dan di sini pun ada Seven of
Pentacles, dia menunggu. Barangkali kamu akan menghubungi dia lebih dulu. Barangkali kamu nanti nge-like atau mungkin apa ya namanya, kebiasaan kamu mungkin apa kalau lagi ribut, lagi ada kesalahpahaman. Dia berharap ada sesuatu hal yang tidak sengaja gitu ya, yang membuat dia kelak akan bisa bicara dengan kamu. Ya, jadi bisa basa-basi lah intinya gitu. Tetapi hingga hari ini ya, dia menunggu, belum ada reaksi dari kamu, belum ada perubahan yang terjadi hingga di 6 minggu ini, mungkin 6 hari ya. Sampai detik ini dia belum mendengar nih, apalagi yang saat ini terbaru tentang kamu gitu ya. Dan kamu pun belum juga menghubungi dia. Dia pingin banget sih gitu ya, yang hubungin duluan tuh kamu gitu. Kenapa? Ya dia apa ya, punya perasaan bahagia aja kalau kamu masih ada usaha buat ngedapetin dia lagi gitu. Karena itu yang dia harapkan. Dia senang dikejar ya. Senang dikejarnya itu dia berasa karena masih memiliki cinta ya, masih memiliki hasrat sama kamu, tapi dia besar ego gitu ya, tidak mau mengakui bahwa dirinya masih sayang dan mau berjuang. Di sini justru dia apa ya, kalau aku lihat menutupi lah gitu, kalau dia itu memang masih butuh kamu, tapi dia menutupi hal tersebut. Ya, supaya apa? Supaya menghilangkan perasaan sedih di dalam hatinya dan dia bisa cepat pulih dari hal seperti ini. Yang aku lihat di sini juga dia sedang mempertimbangkan ya, sedang mencari apa namanya, yang terbaik lah, itu intinya ya. Tetapi yang aku lihat juga di dalam pikiran dia ya, dia bermanifestasi dan dia suka menghayalkan kamu gitu ya. Menghayalkan kamu seakan-akan masih memiliki hubungan ya, sesuatu yang dia senangi dari kamu, sesuatu yang dia harap dari kamu ya. Kamu sering memberikan perhatian kayaknya nih ya, orangnya lemah lembut, terus ini yang membuat dia seneng deh gitu sama kamu, meski antara kalian ini ada halangan. Halangannya apa itu teman-teman? Jadi jarak di antara kamu dan dia itu bagai bulan dan bintang. Deket dong. Tidak ya teman-teman ya. Jadi yang aku lihat di sini bahwasannya dia memang mencoba untuk menunggu kamu dulu aja yang menghubungi dia. Kenapa? Karena ada perasaan yang berbeda saat kamu yang mencari lebih dulu. Dan dia selalu berafirmasi memanifestasikan segala kebaikan yang dia inginkan ya di hubungan kamu dan dia. Yang diharapkan apa sih sebenarnya? Adanya sebuah pertemuan. Jika ada suatu kesalahan ya yang mungkin dia pernah lakukan, dia pingin kamu memaafkannya ya. Dia pingin berterus terang gitu tentang masalah yang dia hadapi di saat terakhir kalian berkomunikasi, apa yang tidak disukai, apa yang sedang dia alami gitu ya. Dia pingin bicara, tapi kali ini memang dia sangat menginginkan sebuah pertemuan. Namun kendalanya adalah saat ini dia sedang difokuskan kepada sebuah tugas. Tugasnya apa? Entah ya, saat ini mungkin dia dapat pekerjaan baru atau dia sedang menuntut ilmu gitu ya di sebuah negara atau memang di dalam negeri ini. Jadi dia belum punya cuti, belum punya waktu ya untuk bisa ketemu sama kamu. Dan yang dia inginkan adalah memang sebuah pertemuan, bukan hanya bicara melalui telepon atau chat ya. Dan teman-teman, kondisinya saat ini semakin lama semakin terpuruk. Dia tidak bisa melupakan bayang-bayangmu, ya, suara manismu, kenangan yang pernah kalian jalani. Dia tak sanggup melupakan kamu, ya. Dia sudah merasa saat ini berada pada karma ya, mungkin seperti itu. Dia mengatakan mungkin dia sanggup menjalani kehidupan tanpa diri kamu, tapi kenyataannya yang dia rasakan adalah saat ini justru dia selalu memikirkan kamu, melamunin kamu, dan
Seakan-akan hayalan-hayalan, angan-angan itu membuat dirinya semakin lama kok semakin berkurang kesehatannya, semakin melemah ya. Kalau memang ini tidak terjadi sama dia ya teman-teman, mungkin di dalam kehidupannya dia banyak kegiatan, banyak pekerjaan, tapi percaya dalam batin dia memang dia begitu sangat galau ya, gelisah gitu. Memang aku lihat karakter orangnya ini peragu ya, dan dia juga orang yang malas sih berusaha di dalam urusan cinta gitu. Aku lihat energinya seperti itu. Dia bukan orang yang sangat aktif di dalam hal cinta, tidak ya. Jadi dia selama kehidupannya ini dia memang fokusnya di pekerjaan, tetapi memang jatuh cintanya kepada kamu. Makanya di sini kita lihat Eight of Swords-nya di sini ya. Dia ini sebenarnya tidak mengutamakan cinta, namun dia terjebak ya dan jatuh cinta kepada kamu. Dia juga nggak nyangka ya, menyepelekan hal kecil itu. Dia pikir mungkin itu hal yang mudah dilalui, ternyata dia sulit melupakan kamu. Bahkan kerinduannya ini menyiksa dia ya. Masih ada perasaan sayang terhadap diri kamu, walaupun itu sangat kecil kemungkinannya, tetapi rasa sayang inilah ya yang membuat dia banyak pikiran, galau. Ya, dia mencoba untuk sabar ya, menata hidupnya dari segala keinginan untuk bisa berjumpa, berkomunikasi dengan kamu. Dia sabar menahan rasa jengkel, amarah, dendam, bencinya kepada kamu, dan dia coba menaklukkan semua perasaan yang sedang dia hadapi saat ini ya. Di dalam perasaannya mungkin tidak nyaman, tidak enak ya, banyak keluh kesah. Dia mencoba untuk berdamai dengan hal tersebut. Untuk apa? Untuk dia sembuh dari luka batinnya. Karena aku lihat, karena hal tersebutlah ya teman-teman ya, percaya atau tidak, memang dia sudah kayak mati rasa ya. Dan mungkin seperti kayak orang gini, kayaknya nggak ada kamu tuh, mending mati aja lah gitu. Percaya nggak dia begitu? Kalau memang teman-teman nggak percaya, tapi ini kita gambaran dari tarotnya ya, menyampaikan bahwa orang ini tidak memiliki gairah dalam hidupnya saat ini, seperti mati ya, mati rasa, mati keinginan, mati ya. Menurut dia buat apa gitu bersusah payah kalau saat ini orang yang paling dia sayang atau dia cintai ternyata adalah kamu, dan dia baru menyadarinya saat sudah kehilangan kamu. Dia baru menyadarinya nih saat kamu sudah pergi dari dia, baru dia merasakan betapa kelamnya langit, betapa hitamnya gitu ya, kehidupan dia tidak dapat menarik energi kesenangan, kegembiraan di saat sudah terbebas dari kamu. Justru terus saja teralihkan pikirannya ke kamu. Dan di sini juga aku lihat mungkin di antara kalian apakah ada yang sudah punya anak atau keturunan dari dia. Karena yang aku lihat di sini dia juga teringat hal yang dia miliki itu yang ada bersama dengan kamu saat ini. Itu pun yang membuat dia tak sangguplah melupakan kamu. Ada rasa kasihan, rasa bersedihnya dia terhadap kamu saat ini. Bagaimana keadaan kamu ke depannya, akan seperti apa. Itu yang menjadi kekhawatirannya, yang menjadi kegalauan dia ya, di saat sudah mulai tidak lagi komunikasi dengan kamu. Dia mulai pelin-pelan hatinya ya. Dia mulai goyah, mau bagaimana ini ya, sedangkan dia sudah mengambil keputusan untuk pergi dari kamu juga, sedangkan dia di sisi lain mencintai kamu teramat sangat dalam, dan tidak mungkin gitu loh dia mengubur gitu ya perasaannya itu, karena yang terlihat memang dia mengakui ya kalau kamu mempunyai kelebihan yang luar biasa ya, yang membuat diri dia, karir dia berjalan dengan baik. Namun saat ini kamu tiada, membuat dia sedih, bukan dikarenakan dia tidak mampu mencari yang lain, tetapi rasa cinta ini ya yang dia miliki ini tidak bisa dia dapatkan dari orang lain. Dan teman-teman tahu
Kenapa ada Two of Pentacle di sini? Pertimbangannya ya, mungkin saja saat ini dia sudah memiliki pasangan hidup, namun dia juga tidak bisa melepaskan seseorang itu dan juga tidak bisa meninggalkan kamu ya. Meskipun saat ini kalian sudah putus atau berpisah gitu ya, entah kamu bercerai dengan dia karena orang lama atau ada orang yang memang merusak hubungan kalian, entah itu hubungan keluarga atau ada masalah dari orang terdekatnya, yaitu mungkin temannya, sahabatnya, atau sepupu saudaranya yang meracuni pikiran dia sehingga kalian bermasalah seperti ini ya. Selalu bertengkar, selalu ada saja keributan di dalam hubungan komunikasi kamu dan dia. Ini mungkin juga atas pengaruh ya dari beberapa orang yang ada di sekitarnya, bukan karena dia saja, karena orang-orang sekitarnya juga beruang, berduit, mereka jadi mempunyai kekuatan dalam menyampaikan sebuah pesan, menyampaikan sebuah perkataan, kalimat segala macam. Kalau orang punya uang tuh didengar. Jadi dia tuh ngedengerin apa isinya. Jadi mulai apa ya, kayak terpancing lah gitu ya, sering ada keributan di sana. Ini soal uang juga sih yang aku lihat ya. Mungkin kamu ada sebuah tugas, ada sebuah keilmuan yang sudah dia berikan, yang sudah dia ajarkan. Di sini juga dia mungkin selalu meminta bagian, atau dia itu nggak ikhlas ya ngajarin kamu mungkin untuk mencari uang dari hasil ilmu yang dia punya, tapi dia malah mengambil keuntungan. Dari sini juga kamu kurang terima dan pada akhirnya ada keributan di antara kamu dan dia ya. Mungkin awal atau terakhir kalian bertengkar tuh karena ini ya, berpisahnya karena ini, karena uang atau karena sesuatu yang sifatnya ya seperti itulah ya, materi gitu. Oke, kita lihat lagi saat ini yang aku lihat ya teman-teman ya, banyak yang sedang dia hadapi ya, terutama lebih besar banget adalah kamu, karena dalam batinnya, dalam hati nuraninya dia ingin memperbaiki kamu dulu, tetapi bukan cuman kamu, ternyata masalahnya banyak sekali yang bermunculan, tapi kali ini dia pengen fokus ke kamu dulu ya, pengen cari kamu, pengen mantau kamu bagaimana ya kali ini, apakah bisa terkoneksi kembali, memperbaiki lagi komunikasi, dan bagaimana nanti reaksi kamu terhadap dia. Ini yang mau dia niatkan saat ini ke kamu ya. Kenapa sih dia seperti itu? Karena masih punya perasaan cinta yang dalam kepada kamu, dan semesta pun mendukung dia gitu ya, memberikan energi itu gitu, dimana yang terasa di dalam kartu ini bahwasannya orang ini masih memiliki perasaan rindu yang besar terhadap kamu ya, rasa sayangnya masih besar banget sama kamu, meskipun mungkin sudah tidak lagi berdampingan ya, tetapi dia apa ya, kayak mengagumi cinta yang dia punya ke kamu, bersyukur telah memiliki kamu, bersyukur bertemu dan mencintai kamu. Segitu dia banyak apa ya, banyak bersyukurlah atas perjalanan ya, dijumpakan dengan seseorang seperti kamu. Dia bangga, dia bahagia, dan dia tidak menyesal dengan semua apa yang sudah dilewati. Bahkan dia di sini justru sangat terpukul ya, kenapa bisa sampai berpisah ya. Padahal impiannya adalah, tujuannya adalah hidup bersama, bahagia, membangun keluarga, punya rumah, tempat tinggal yang nyaman ya, dengan berbagai macam fasilitas. Mungkin itu pernah jadi pembicaraan kamu dan dia. Mungkin tadinya kalian berbahagia nih ya, pernikahan kalian tuh atau hubungan kalian tuh bahagia banget nih ya sebelum adanya perpisahan ini. Dan mungkin juga ada teman-teman yang memang hampir jadi untuk menikah ya, tiba-tiba salah satu di antara kalian itu ada yang apa ya, lebih tinggi karirnya, satu jatuh. Itu yang membuat perasaan sombong itu muncul dan mencuat ke permukaan di perjalanan ini, mempengaruhi hubungan kamu dan dia ya.
Entah dia sombong nih, dia sibuk dengan pekerjaannya, atau entah kamu yang sombong, enggak ya. Jadi dia mulai kayak mengatur kamu. Di sini mulai ada banyak konflik yang terjadi antara kamu dan dia, ya. Tapi dia sekali lagi dia yang melakukan kesalahan, dia yang merasa terzolimi, dia juga yang sedih, dan dia juga yang eh, menginginkan kepergian di hubungan ini gitu, maksudnya pengen pergi dari hubungan ini, tapi dia juga yang pengen kembali lagi ke hubungan kamu. Orang ini limplan teman-teman, seperti aku bilang ya, peragu orangnya. Ternyata jauh dari kamu, justru banyak hal yang tidak sehat yang dia hadapi. Kebanyakan pikiran dia tuh kayak mikirin kamu kosong, bahkan mungkin hingga hari ini dia belum menemukan solusinya gitu ya. Kok saya begini terus, kok kehidupannya jadi kacau ya semenjak kehilangan kamu gitu. Dan dia menawarkan masih ingin menawarkan hubungan dengan kamu, meskipun dia begitu sangat pesimis apakah kamu akan menjawabnya atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas dia akan berusaha untuk optimis ya, menawarkan hubungan ini agar eh, ya hatinya menjadi tenang. Memang pada dasarnya dia menawarkan hal tersebut bukan untuk main-main sih gitu ya, bukan. Dia masih pingin gitu membangun hidup yang baik di kedepannya itu, tapi bersama dengan kamu. Namun di sini sifatnya yang pesimis ini ya, dia ngerasa kamunya gitu ya nanti nggak mungkin nerima dia, mungkin kamunya akan kecewa dengan perjalanan yang kemarin. Makanya dia kayak maju mundur untuk jumpa dengan kamu ya, untuk berkomunikasi dengan kamu ya. Dan kenapa dia seperti itu ya, kalau orang punya perasaan cinta, kalau orang punya perasaan sayang, dia juga punya perasaan malu ya, malu karena dia juga sebenarnya yang memintamu menjadi kekasihnya, tetapi dia juga yang membuat perpisahan ini gitu. Dan saat ini pun dia mencari kamu ya, karena masih membutuhkan dirimu. Kenapa? Karena sekali lagi aku bilang teman-teman, energinya nggak bisa hilang. Energi kamu membuat dia itu semangat ya, sehat, berpikiran selalu positif pada saat bersama dengan kamu. Dan ketika tidak ada kamu, dia bersusah payah untuk mendapatkan semangat itu, untuk mendapatkan keberhasilan yang ingin dia tuju. Tidak ada orang yang memberikan support, tidak ada orang yang berwelas asih, berkasih sayang kepada dia, perhatian kepada dia, sedangkan dia sangat membutuhkan seseorang. Meskipun memang saat itu dan saat ini dia diberikan jalan kesibukan di dalam pekerjaannya ya, yang membuat dia sayang sama kamu adalah kamu bisa sabar dengan kesibukannya, kamu tidak marah dengan tidak ditemaninya, kamu tidak pernah komplain karena kamu tidak pernah mendapatkan kasih sayang dia terlalu sibuk bekerja. Dan saat ini dia menyesali hal tersebut teman-teman. Dia pingin banget ya mengajakmu ke suatu tempat bersenang-senang, bergembira, melepaskan ya intinya dia pingin berkasih sayang berdua bersama dengan kamu ya, mengobati atau menutupi segala kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu, waktu hubungan di masa kemarin-kemarin ya. Dia pingin kamu melupakan hal tersebut, dia pingin banget kalau nanti bisa berkomunikasi, bertemu, ingin mengajakmu bergembira gitu ya, atau memberikanmu sesuatu yang membuatmu bahagia. Itu juga karena alasan dia merasa bersalah kepada kamu, makanya dia ingin memberikan sesuatu yang akan membuat kamu bahagia ya. Kenapa dia hingga hari ini tidak bisa melupakan kamu? Dia sebenarnya puas sih sama kamu ya, diberikan kasih sayang, diberikan sehat, gembira, perhatian, peduli sama perhatian sama ya, tulus gitu. Dia ngerasain banget kamu full semua ya, kamu beriin sama dia gitu. Terus juga dia puas banget sama kamu. Kamu nggak cuman sebagai seseorang manusia punya body yang perfect, wajah yang baik gitu ya, tutur sapa baik, cara berpikir baik, tidak cepat marah,
lemah lembut, ramah, banyak orang yang kenal, berprestasi gitu, membuat hidupnya sebenarnya udah tenang, tetapi saat itu dia tidak memikirkan hal tersebut, tidak memikirkan kamu, dia lebih mementingkan dirinya sendiri, karirnya ya, terus nama baiknya, dia lupa sama kamu. Dan saat tidak ada kamu, dia ingat semua hal tersebut, dan memang itu kesalahan dia yang membuat dia saat ini tidak fokus di dalam bekerja karena ngerasa nggak enak hati teman-teman. Oh iya ya, aku yang bersalah gitu loh ya, bersalah dia, kenapa dulu tidak diperhatikan gitu, sedangkan dia sendiri tidak mau ya diperlakukan seperti itu, tapi ternyata kenyataannya dia melakukan hal itu kepada kamu dan dia menyadari hal tersebut. Dan saat ini yang terlihat di dalam kartunya adalah Ten of Swords. Dia bener-bener ngedrop teman-teman ya, mati lah intinya, udah buat apa gitu ya, ada perjuangan lagi mungkin gak akan bisa diterima oleh kamu mungkin udah kecewa karena banyak dihianati oleh dia, banyak disakiti oleh dia dari belakang ya, dia selalu bilang sibuk, dia selalu bilang tidak punya waktu. Bagaimana perasaan kamu sakit dan pada akhirnya kamu pun susah ya juga untuk meninggalkan dia karena sudah sayang, tapi rasa sakitmu ini yang membantu kamu lepas dari dia, dan sekarang dia merasakan rasa sakit yang kamu rasakan itu. Dia kesepian, dia butuh teman, tidak ada yang perhatian dengan dia, tidak ada yang memberikan support. Mungkin kedengarannya dari teman-teman pendengar semua bahwa tidak diberikan perhatian, nggak dikasih support tuh nggak masalah, pret gitu ya, ya enggak. Kayak gitu doang aja gitu ya. Tapi bagi orang yang sedang jatuh cinta, yang sedang mencintai, yang sangat merindukan seseorang yang dia sayangi, semua itu sangat berarti. Membuat hidup dia menjadi lemah tanpa support dan perhatian dari seseorang yang dia sayang ya. Dia lemah, akhirnya dia tidak bisa aktivitas, tidak bisa bekerja gitu. Jadi banyak berkurang kualitas hidupnya tanpa adanya orang yang dia sayangi. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki keinginan untuk bercinta, mungkin dia bisa enjoy dan bisa ngapain aja, tapi tetap saja dia pun merasa kesepian tapi tidak mau mengakui ya. Kenapa? Karena di dalam jiwanya sudah timbul perasaan sombong kalau dia mampu berdiri sendiri, padahal belum tentu gitu ya. Kan ada banyak orang yang tidak menikah, kenapa? Karena dia merasa dirinya mampu sampai tua nggak punya pasangan gitu. Buat apa punya pasangan kalau tidak memberikan kepuasan? Tapi beda di kartu ini, bahwa kamu telah memberikan kepuasan padanya. Apa yang dia butuhkan dia dapatkan dari kamu. Maka dari itu saat kamu tidak ada, dia tidak bisa fokus di dalam bekerja dan di perjalanan kehidupan dia saat ini. Dan saat ini dia merasakan mati rasa atau hidupnya seperti tidak bertenaga, tidak bergairah, tidak bersemangat, lemah gitu loh. Nggak percaya ya, ini yang terjadi di kartu tarotnya ya. Dia tidak bisa bangkit dari keterpurukannya saat ini, dan dia sedang mencoba gitu untuk berbaring, untuk mengingat semuanya ya, hal-hal yang sudah dia lakukan, bahkan mungkin yang kamu lakukan kepada dia yang membuat dia saat ini terkenang hal tersebut, dan ya tambah aja susah untuk melupakan kamu. Kita lihat ke depannya, energi kamu seperti apa ke dia. Nine of Wands ya, kamu sudah kesakitan, kecewa ya, kamu sudah kehilangan banyak waktu, materi, tenaga. Tapi di sini karena rasa sayang kamu sama dia, kamu juga masih menunggu dia. Tetapi kamu menjaga jarak, kamu selalu memantau dia dari jauh, tetapi kamu tidak mencoba untuk berkomunikasi. Kamu tahu saat ini bagaimana keadaan, kamu ingin menyapa tapi kamu bertahan untuk tidak menghubungi dia lebih dulu. Sedangkan dia pingin ditelepon sama kamu, pingin dihubungin, pingin terkoneksi, pingin dari kamu yang duluan, tapi kamu di sini bertahan ya, bersabar, mencoba untuk tidak terpancing dengan segala situasi dan kondisi yang sedang dia alami.
Kamu di sini bertahan karena kamu masih punya perasaan, walaupun itu sedikit, tapi perasaan cinta itu ada. Sayang itu ada, kangen itu ada di hati kamu hingga hari ini untuk dia. Seperti itu. Energi dari Leo, Libra, Aries, Virgo, Sagittarius, Aquarius, Taurus, Gemini, Pisces, Leo, Libra, Aquarius, Capricorn, Leo, Sagittarius, Scorpio, Aries, Gemini, Pisces, ada Taurus, ada Pisces lagi, Pisces ya, Cancer, Aries, ya, ada Libra, ada Cancer, ada Leo, Virgo, Cancer, dan ada Gemini. Seperti apa harus kamu lakukan? Kita lihat yuk pesan semestanya untuk kamu hari ini. Pesan semesta untuk kamu hari ini, aku pakai lintrik aja deh. Pesan semesta buat kamu. Pesan semesta buat kamu, oke, hilangkan perasaan berselisihnya, kesel hati, jengkel hati ya terhadap seseorang itu. Bebaskan hati kamu dari perselisihan. Kalau kamu menganggap dia memang tidak baik, banyak membohongi kamu, maka kamu berhenti untuk mengatakan hal tersebut berulang-ulang kali. Agar apa? Agar tidak terjadi di dalam kehidupan nyata. Jangan gengsi untuk berkomunikasi, jangan malu ya. Dan jangan menyesali. Mungkin ya kalau menyesali wajar ya, tetapi jangan terlalu lama menyesali keadaan yang sudah terjadi. Tapi coba bangun lagi komunikasi agar hubungan bisa kembali seperti sedia kala dan bisa berjalan lagi dengan baik. Dan kedepannya nanti aku lihat ada kabar baik dari dia ya, ada komunikasi dari dia ya mengenai hubungan ini, dan kalian akan masih berhubungan kok ke depannya ya. Aku lihat di sini dia juga takut banget sih kehilangan kamu, dan memang agak susah nanti melakukan pertemuan atau perjumpaan. Dia di sini memang betul-betul sangat menginginkan adanya sebuah pertemuan karena sangat rindu ya, sudah lama juga kalian tidak ketemu, dan gara-gara banyak masalah di dalam hubungan kamu dan dia, pada akhirnya sekarang berjarak ya, berjarak hatinya, berjarak komunikasi, dan berjarak juga segala-galanya, membuat dia saat ini sedih ya, dia jengkel hati karena telah mengalami ini, dan dia juga bingung bagaimana cara untuk memperbaikinya, sedangkan perasaan cinta dia terlalu amat besar kepadamu ya. Dia berharap bisa sesegera mungkin berkomunikasi dengan kamu, dia ingin sekali bertemu dengan kamu, dan pesan semestanya adalah seperti yang tadi aku tunjukkan ya teman-teman semuanya. Oke, ini kita simpan di sini. Kita lihat inisialnya ya. Ini akan ada komunikasi loh kalau aku lihat ya. Dalam waktu dekat ini dia mungkin mencoba untuk mempertimbangkan lah ya. Tetapi ya pasti aku yakin banget dia akan ngehubungin kamu. Ya, dia udah menganggap kesalahanmu itu ya udah ya. Setiap manusia punya kesalahan dan wajib untuk memaafkan, dan ini yang terjadi di dalam pikiran dia saat ini kepada kamu. Ini inisial yang ada di dalam pembacaan ini, semoga resonate. Kalaupun tidak, teman-teman bersabar ya dalam komunikasi, jangan terlalu marah. Kita di sini fun reading aja, jangan menganggap ini ramalan. Ini hanya sebuah pembacaan kartu tarot saja, bukan sihir, bukan juga prediksi masa depanmu ya. Kita santailah, jangan terlalu takut dengan masa depan. Kalau kamu baik hari ini, memikirkan segala sesuatunya tidak kritis banget gitu ya, santai gitu, maka kamu akan menjalani kehidupan ini dengan tenang gitu ya.
semua sudah tertulis gitu. Kamu dijahatin orang, diperlakukan tidak baik, nggak perlu takut. Kamu punya Tuhan, kamu tidak melakukan kesalahan, maka kamu jangan takut. Kamu tidak berkhianat, tidak berselingkuh, tidak bermain zina, tidak bergila-gilaan dengan pasangan siapapun. Kamu aman, kamu nggak perlu takut. Kenapa kamu takut kehilangan dia? Kalau sudah dia hilang dari kamu, berarti tandanya Tuhan mau memberikan sesuatu terhadap hidup kamu, ya, entah itu keberlimpahan harta atau kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang pantas buat kamu, atau seseorang ini memang sedang mencari kamu tetapi kamu masih belum selesai dengan orang ini, dan Tuhan mau pingin kamu ini eh, berjumpa dengan orang yang sudah dijodohkan takdir hidup kamu. Jadi kamu tidak perlu menangis terlalu lama ya kalau sudah dikecewakan seperti ini. Tapi kalau aku lihat orang tersebut masih pingin ada pergerakan ke kamu, apa salahnya gitu untuk diterima, bicara, bersilaturahmi. Kalau memang kamu tidak punya perasaan lagi, ya kamu tinggal katakan jadi bersaudara atau menjadi teman. Tapi kalau kamu masih punya perasaan, aku yakin kalian akan bersatu lagi dan akan jauh lebih baik dari sebelumnya, seperti itu ya. Pokoknya tidak perlu takut ya, hidup ini nggak usah takut miskin, yang penting kamu ada usaha gitu. Terus kalau berhutang jangan lupa bayar, itu ya akan menghindarkan kamu dari kesusahan. Yang ketiga, mulut ya dijaga. Mungkin kamu pernah bertengkar, berselisih paham, ya udah, kalau memang kamu dipermalukan juga ya udah, nggak usah gini nih, kan hari itu harusnya selesai tapi karena masih jengkel jadi berhari-hari ketemu lagi sama dia, nggak kelar-kelar, nanti akhirnya jadi karena yang lama jadi dosanya tambah ya. Mendingan ya udahlah gitu, karena kamu juga punya Tuhan, pasti dia bakal kena bales. Bukannya Tuhan maha pembalas itu karena gimana sih kata orang, ngapain kita nungguin Tuhan yang balas, kita yang balas? Enggak, maksudnya gini loh ya, ngapain kamu ngotorin tangan kamu gitu loh, nanti kan dia dapat juga gitu hukuman gitu. Memang itu akan terjadi pada setiap manusia yang hidup di muka bumi ini gitu loh. Semuanya tuh dilindungi sama Tuhan. Maka kamu dijahatin orang, kamu tidak melakukan kejahatan, maka orang itu akan kena karmanya, dan itu pasti gitu loh. Bukan karena kamu pengen mandiri gitu, pengen balas dendam sendiri, biarin Tuhan. Enggak kayak gitu. Gimana ya aku ngejelasin kalian tuh, kadang lucu gitu ya. Ngapain kita nungguin Tuhan gitu ya, nungguin karma, lanjut aja gitu. Ya enggak juga sih, tapi nanti jadi kebiasaan gitu loh. Jadi kebiasaan suka berantem, tukang berantem, sering menang. Kalau orang udah sering menang, dia sombong, congkak, ngerasa dia hebat, bilang nanti kemana-mana Sri Kandi lah, ya jago ini jago itu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau hati kita, iya ada Tuhan, ada ben aja lah gitu kan. Yang penting kita nggak ngapa-ngapain, ya kan. Maksudnya nggak membuat dia mau dipermalukan, walaupun dia mempermalukan kita, kita diam gitu. Pasti akan ada aja gitu caranya dia jatuh gitu, ada aja. Dan kali ini pun begitu. Kalau kali ini di sini dijatuhkan, banyak kecewa, ada aja jalannya buat ketemu. Kenapa? Karena mungkin semesta masih pingin kamu untuk berpikir baik, supaya nanti kedepannya di dalam rumah tangga ini atau di dalam hubungan ini tuh bisa lebih harmonis. Karena banyak sekali permasalahan mungkin yang mau dikasih sama Tuhan, kamu lagi dipersiapkan buat apa lagi nih, supaya apa, supaya nggak kejatuhan mentalnya di perjalanan nanti gitu kan. Di dalam hubungan rumah tangga itu kan panjang sampai nanti tua gitu ya. Kalau ribut terus kan nanti ya gimana ya, bingung juga ya aku ngomongnya karena aku belum ngalamin. Intinya teman-teman semuanya ya, semua yang terjadi adalah ujian, dan ujian itu pasti nggak akan sia-sia, ada hikmahnya di balik semua itu. Dan aku juga kurang paham ya karena belum ngalamin masa tua, jadi gimana ya. Jadi stop, nanti aku mulai bertanya ya kepada orang-orang yang sudah mengalaminya, untuk belajar ya, supaya bisa mawas diri, jaga diri, dan ya terhindar dari ini apa sih, rasa percaya diri yang terlalu gitu ya. Itu kan juga bahaya ya, jadi nggak bisa ngehormatin orang lain. Mungkin kalau zaman sekarang tuh adalah orang-orang independen, itu mungkin orang-orang yang percaya dirinya terlalu, nggak sih? Menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Apakah mereka itu sombong atau mereka itu bagus? Aku nggak tahu. Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur,
ya, banyak rezekinya dan kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat lagi. Oke, bye bye semuanya. Dah.